Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam Tarbiyat Ramadan. Kali ini kita akan mengetengahkan tema meredahkan musibah dengan dua penyelamatan. Saudaraku, sama-sama kita maklumi bahwa perilaku manusia yang kerap kali berbuat maksiat, berbuat dosa, cukuplah menjadi alasan bagi Allah untuk menurunkan musibah atau murkanya. Namun ada hal yang menahan Allah mengazab atau menurunkan cobaan, bahkan musibahnya kepada hamba-hambanya atau mencabut peringatannya. Apakah itu? Keberadaan seorang hamba Allah yang soleh dan istighfar. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Saudaraku, berkaitan ini Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah telah menurunkan kepadaku dua pengaman atau penyelamat bagi umat dari azab dan bencana, yaitu keberadaanku dan istighfar. Maka ketika aku telah tiada, masih tersisa satu pengaman lagi hingga hari kiamat, yaitu istighfar. Subhanallah, Masya Allah. Saudaraku, coba kita perhatikan sabda Rasulullah SAW ini. Ternyata penyelamat daripada musibah atau cara meredakan musibah pada saat Rasulullah SAW tiada, adanya adalah istighfar. Jika kita renungkan di sini hadis ini, keberadaan Rasulullah SAW sebagai seorang yang soleh, seorang yang suci, patut diperhitungkan oleh Allah Ta'ala, sehingga azab, bencana tidak sampai diturunkan oleh Allah Ta'ala, ditahan oleh Allah Ta'ala, dikarenakan seorang soleh, yaitu Rasulullah SAW. Yang kedua adalah pada saat musibah, bencana, azab akan diturunkan oleh Allah Ta'ala dikarenakan penduduknya memohon ampunan, beristighfar, bertobat. Allah menahannya, tidak jadi diturunkan daripada azab, bencana atau musibah tersebut. Berkenan dengan ini, Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, imam zaman kita, zaman ini, beliau bersabda, jika di dalam sebuah kampung ada seorang saja yang soleh, maka seluruh isi kampung itu lambat laun akan terwarnainya. Dan jika ada satu orang soleh dalam sebuah kampung itu, maka seluruh isi kampung itu akan diselamatkan, akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Saudaraku, ini luar biasa. Untuk itu, jadilah kita orang-orang yang soleh, sehingga jika di dalam sebuah kampung, bahwa kampung itu misalkan kampung yang penuh dengan kemaksiatan, minum minuman keras, perjudian, atau juga perzinahan dan lain-lain, tapi dikarenakan ada seorang soleh diri kita, misalkan ahli beribadah, peduli sesama, berakhlak karim dan sebagainya, insya Allah Ta'ala Allah akan memperhitungkan kampung tersebut tidak jadi diberikan azab atau murka Allah Ta'ala. Saudaraku,
Hadrat Imam Mahdi alaihissalam bersabda bahwa sikap bertumpu sepenuhnya pada Allah Ta'ala itu sendiri sudah merupakan obat, penangkal, penyelamat bagi setiap penyakit, bagi setiap musibah. Menurutku, kata beliau, kematian global yang sedang melanda saat ini, yaitu pada saat wabah pes, pengobatannya, caranya sama sekali tidaklah mungkin kecuali melalui pancaran cahaya iman dan sinar keyakinan. Coba kita perhatikan sabda Hadrat Imam Mahdi alaihissalam ini. Ternyata bertumpu sepenuhnya kepada Allah Ta'ala merupakan obat atau penyelamat bagi segala mara bahaya. Teringat dengan sabda Huzur yang kelima ayat Allah Ta'ala bin Nasril Aziz, bahwa seseorang setiap harinya, setiap detiknya ada dalam ancaman mara bahaya. Satu-satunya penyelamat adalah sholat, menjalin hubungan dengan Tuhan, mendekat diri kepada Tuhan. Saudaraku, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang baru saja disebut yang teratas tadi, bahwa maka ketika aku telah tiada, masih tersisa satu pengaman lagi hingga hari kiamat, yaitu memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, beristighfar. Berkenan dengan istighfar ini, Allah Ta'ala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, bahwa orang-orang mukmin hakiki itu adalah orang-orang yang suka memohon ampunan di akhir malam. Ini isyarat bahwa orang-orang mukmin menyukai memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar. Ini adalah cara yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meredahkan musibah atau murka Allah Ta'ala, menyelamatkan diri dari mara bahaya. Kemudian di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ibadi innakum takhatta'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfiru lakum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, yang maha berberkah, berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa sepanjang siang malam, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka memohon ampunlah kepadaku. Kemarilah, datang kepadaku dengan niat yang bersih. Niscaya aku mengampuni dosa-dosamu. Berkaitan dengan istighfar ini, ada juga di dalam hadis qudsi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Tuhan berfirman, demi keagungan dan kebesaranku, sesungguhnya aku hendak menimpakan azab kepada penduduk bumi, tetapi apabila aku memandang kepada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku dan memandang kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku, karena persaudaraan, dan memandang kepada orang-orang yang memohon ampun di waktu akhir malam, bil ashar, maka aku palingkan azab itu dari mereka. Masya Allah, saudaraku, begitu baiknya Allah Ta'ala memberikan suatu kesempatan kepada kita untuk menolak atau meredakan musibah atau murka Allah Ta'ala. Coba kalau kita renungkan, Allah Ta'ala mengatakan di sini bahwa seharusnya azab kemurkaan Allah Ta'ala itu ditimpakan kepada suatu penduduk bumi. Akan tetapi karena Allah memandang orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya, memakmurkan rumah-rumahnya,
memandang kepada orang-orang saling mencintai satu sama lain karena Allah, memandang kepada orang-orang yang memohon ampun di akhir malam, tahajud, Allah memalingkan kemurkaannya itu dari mereka. Ini harus kita pahami, saudara-saudaraku. Begitu baiknya rahimnya Allah Ta'ala, rahmannya Allah Ta'ala ini. Untuk itu kita perlu juga perhatikan sabda hadrat Imam Mahdi alaihissalam untuk bangun tahajud. Dan bangunlah kalian di tengah malam, berdoalah supaya Allah menganugerahkan bagi kalian jalan-jalan kemudahan, solusi, perlindungan dari semua mara bahaya. Saudaraku, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubatin." Tidaklah bala itu turun melainkan dikarenakan dosa-dosa. Tidaklah bala itu diangkat kecuali disebabkan manusia bertobat kepada Tuhan. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, di bulan Ramadan ini dan di saat kita menghadapi wabah seperti ini, wabah corona, adalah waktu yang tepat bagi kita untuk membenahi hubungan dengan Tuhan. Di bulan suci ini adalah saat yang tepat kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, merubah semua keadaan, membenahi diri, memohon ampunan, bertobat kepada Allah, kembali padanya, meratap, menangis pada Allah Ta'ala, memohon perlindungan dari segala mara bahaya. Hadrat Imam Mahdi alaihissalam pernah mengatakan bahwa, dan bertobatlah dari dosa-dosa kalian, dan selalu takutlah terhadap Allah Ta'ala, takutlah pada laknat Allah Ta'ala. Orang yang bertobat lalu membenahi keadaannya akan diselamatkan Tuhan. Di bulan ini doakanlah juga semua umat manusia sesuai pesan huzur kita, bahwa beliau menekankan kepada kita berdoa kepada untuk dunia, supaya dunia dapat menyadari untuk kembali kepada Sang Pencipta. Di bulan penuh berkah inilah saatnya kita sadar bahwa rindu mendalam, rasa kangen yang tinggi kepada Tuhan perlu diluapkan. Sapalah Tuhan Maha Sayang itu, beri senyuman padanya, pujilah Dia, karena Dialah Allah, Tuhan yang selalu ingin menyapa kita, Tuhan yang selalu merindukan ratapan dan permohonan kita, keluh kesah kita. Hanya Dia yang maha mendengar, mau mengabulkan segalanya, meskipun kita banyak dosa dan kesalahan padanya. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami, terimalah tobat kami dan jadikan tobat kami tobat yang Engkau terima. Perbaiki diri kami, lindungilah kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai dari keburukan zaman ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. है